Selamat pagi, saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Saya, Pendeta Saumiman Saud, dari San Francisco, akan menyampaikan kabar baik buat saudara pada pagi hari ini. Kiranya kabar yang disampaikan kepada saudara berupa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saudara, jikalau khotbah yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan perkenalkan kepada teman-teman saudara sekalian. Hubungi saya jikalau saudara hendak berkomunikasi dengan alamat email saumiman@gmail.com. Sekali lagi, saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat mendengarkan.
Tuhan, puji syukur kalau pada siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya percaya Tuhan yang kita kasihi, yang sekaligus mengasihi kita, Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Walaupun mungkin ada kesulitan yang kita alami selama menjalani 1 minggu ini, segala persoalan yang kita alami juga dalam 1 minggu ini, berbagai kesulitan yang mungkin kita dapatkan dalam waktu 1 minggu ini, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Amin, saudara sekalian. Mari saya mengajak saudara kita sama-sama melihat Alkitab yang saya ambil pada siang hari ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita akan bacakan ayat 14 sampai ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat 22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab ia relakan hatimu, dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan, yang telah merenungkan dan juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, saya mengajak kita sebelum kita masuk dalam perenungan pada siang hari ini, kita akan minta pertolongan Tuhan supaya Dia yang berkuasa itu menolong hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Orang yang berdosa, yang tidak berguna, yang tidak ada arti apa-apanya di hadapan-Mu. Namun Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau mau memakai dia, biarlah Engkau memakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasai mulutnya, sehingga apa yang disampaikan benar-benar firman Tuhan yang menyelamatkan kami semuanya, yang menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami semua berdoa. Amin. Saudara, suatu hari ada seorang pendeta, dia sudah melayani lebih kurang 25 tahun. Jadi dia hendak merayakan ulang tahun pelayanan ke-25. 25 tahun itu cukup lama, 1/4 abad. Jadi dia ingin mengucap syukurlah dalam acara kebaktian syukur. 25 tahun dia melayani di gereja. Lalu dia ingin surprise, sebab dia ingin memakai jas yang pertama kali dia pakai waktu dia jadi pendeta. Ya. Kalau saya gak muat, saudara. Ya. Dia muat, saudara, karena ukurannya stabil. Ya. Kalau sini dinamis, makin hari makin bertambah. Ya. Saudara, jadi dia begitu semangat. Dia ingin memakai pakaian jas yang pada mulanya, pada awalnya dia menjadi pendeta. Lalu dia ambil pakaian itu, dia pakai, betapa kagetnya. Sebab dia periksa di dalam kantongnya itu ada 2 biji telur. Telur mentah, saudara. Kemudian di kantong sebelah kiri ada uang 102.000 rupiah. Kemudian dia tanya pada istrinya, "Hai istriku, kita sudah menikah lebih kurang entah berapa tahun begitu ya. Tapi kenapa kasihmu mulai berkurang?" Ya. Dia bilang, "Apa yang dimaksud dengan kasih berkurang? Engkau biasanya begitu memperhatikan saya, tapi sekarang engkau kurang memperhatikan saya. Lihat, engkau pikir lemari baju itu lemari makanan, sehingga ada telur juga letak di sana." Dia bilang, "Pak Pendeta, ya, itu panjang ceritanya, tapi dia singkatkan." Dia bilang cerita begini, setiap kali selama 25 tahun kalau engkau berkhotbah, ada jemaat yang tertunduk-tunduk tanda amin, bukan amin, maksudnya ngantuk gitu ya. Saya pulang ke rumah, karena dia ibu pendeta, dia perhatikan terus, setiap saya pulang ke rumah, masukkan sebiji telur ke dalam kantongmu. Wah, puji Tuhan, katanya 25 tahun pelayanan, hanya 2 kali jemaatnya tertidur. Sungguh luar biasa kan ya, berarti khotbahnya sangat mantap. Di persekutuan doa ISB saya katakan, Rasul Paulus yang begitu pandai berkhotbah, dia diminta untuk khotbah ulang topik yang sama. Kalau saudara diminta untuk dengarkan khotbah topik yang sama, pasti ngantuk lah. Tapi Rasul Paulus diundang untuk khotbah topik yang sama. Itu ada seorang jemaat yang duduk di jendela ngantuk, saudara. Terjatuh, mati. Gak ada yang duduk jendela sini ya, aman. Jadi pendeta bersyukur 25 tahun 2 kali orang ngantuk. Istrinya bilang, "Tunggu dulu. Di kantong sebelahmu kan ada uang." Iya, dia lihat, iya ada uang. 102.000. Uang apa itu? Apakah uang persembahan yang lupa engkau masukkan ke kantong persembahan gereja? Dia bilang, "Bukan. Setiap telur itu sudah 1 kilo ya. Saya bawa ke pasar jual. Harganya 2.000 1 kilo. Lalu sekarang uangnya 102 tambah 2 biji, saudara." Ceritanya sampai di sini, saudara ya. Istri saya di mana? Mudah-mudahan dia tidak menyimpan telur di jas saya. Saudara yang saya kirim Tuhan, demikian juga dengan jemaat di Laodikia. Karena ada peringatan di mana mereka itu sudah pada tahap yang dikatakan tidak dingin, juga tidak panas. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Kita mulai dari ayat pertama, ayat 14, saudara. Di sini katakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin." Amin itu apa, saudara? Amin itu setiap kita berdoa, kita ucapkan amin. Yang artinya yang selalu benar, yang layak diikuti, yang layak dijalankan.
itu merupakan simbol daripada Tuhan Yesus, di mana Dia selalu benar, Dia selalu layak diikuti, Dia selalu layak disembah. Kemudian saudara, di situ juga muncul simbol yang kedua. Di sini dikatakan saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar itu seperti satu iman, kesaksian yang benar, di mana firman Tuhan yang disampaikan merupakan kesaksian yang hidup, yang benar. Alkitab itu selalu benar, tidak ada yang salah, saudara. Benar, Alkitab selalu benar. Tapi masalahnya, kita bisa salah. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan untuk memperbaiki hidup kita sekalian. Lalu di yang ketiga, di sini dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Itu berarti sesuatu yang original, yang diciptakan permulaan kali, di mana Alfa dan Omega, yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, yang menyampaikan kepada jemaat di Laodikia, saudara. Kita baca, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi dengan kata lain, amin yang sungguh benar, saksi yang setia, dan juga permulaan ciptaan, mengetahui apa yang dikerjakan oleh jemaat di Laodikia. 2 minggu lalu kita mempelajari tentang jemaat di Efesus, yang di situ dikatakan mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Artinya pada pertama kali begitu semangat, tapi sekarang ada meninggalkan kasih yang semula. Nah, di sini kepada jemaat di Laodikia juga dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Nah, saudara, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kota Laodikia itu, saudara. Laodikia adalah sebuah kota kecil yang terletak di Asia Kecil, dan Laodikia merupakan satu kota perdagangan. Sekarang letaknya di Turki, saudara. Kota yang strategis, kota yang kaya. Laodikia di situ terdapat sekolah kedokteran yang cukup terkenal, yang menghasilkan. Nah, di sini dicontoh ilustrasinya pelumas mata. Saya sendiri cari kamus apa maksud pelumas mata. Nanti saudara kasih tahu saya ya. Pelumas mata pada waktu itu dijadikan perumpamaan pada waktu disampaikan di bagian Wahyu pasal 3 ini. Laodikia merupakan kota yang mandiri. Sekali lagi berada di tengah-tengah kota Hierapolis dan juga kota Efesus. Nanti kalau saudara ada waktu buka Alkitab, di bagian halaman paling belakang itu biasanya ada peta-peta. Jadi saudara bisa tahu tentang letak-letak kota itu. Nah, saat tiga kota ini, yaitu Hierapolis dan juga Efesus dan Laodikia, di situ ada air terjun yang sangat panas. Namun ketika air itu mengalir sampai ke kota Laodikia, air itu sudah menjadi dingin, saudara. Jadi pada waktu panas dia berguna. Tapi kalau sudah dingin tidak berguna lagi. Bukan maksudnya sampai dingin. Pada waktu sampai di Laodikia dia menjadi suam-suam kuku lah. Ataupun kalau misalnya sudah mulai agak dingin lah, tidak berguna lagi. Maka dikatakan kalau waktu dia panas mungkin jadi obat, tapi waktu suam-suam kuku dia itu bisa buat sakit perut sehingga dimuntahkan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari kalau kita refleksi dengan kalimat yang diucapkan di bagian ini? Mari kita coba refleksi tentang keimanan kita. Kalau pada 2 minggu lalu kita berbicara tentang orang-orang di Efesus yang meninggalkan kasih yang semula,
Maka pada bagian ini kita sedang membicarakan jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Lalu kita ini bagaimana? Mudah-mudahan saja kita tidak meninggalkan kasih yang semula itu. Namun apakah suam-suam kuku itu? Ketika seseorang itu berada pada posisi yang sudah aman, kadang-kadang suam-suam kuku itu bisa muncul, saudara. Pada waktu baru pulang dari retreat, semangat luar biasa. Jadi datang ke gereja tidak pernah terlambat, saudara. Baca Alkitab tekun, saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Wah, berkali-kali baca. Bawa ke kantor lagi, saudara. Apalagi dengar lagu-lagu rohani. Tapi saudara, pada waktu sampai pada titik tertentu dia mulai stagnasi, mandek di sana. Nah, pada waktu mandek inilah yang disebut dengan suam-suam kuku. Sekarang saya mau tanya pada kita sekalian. Posisi Anda dan saya itu pada posisi yang sedang panas atau posisi yang suam kuku. Nah, saudara yang saya inginkan, saya lanjutkan di ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Rupanya saudara, jemaat di sana termasuk ada orang-orang yang kaya raya, namun mereka hanya kaya dalam hal materi, bukan hal rohani. Kaya dalam hal materi belum tentu dia juga kaya dalam hal rohani, bukan? Itu sebenarnya saudara yang terjadi di kota Laodikia pada waktu itu adalah mereka mengalami suatu keadaan yang abu-abu. Yang artinya mereka mengalami keadaan yang di tengah-tengah, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tengah-tengah demikian. Saya mengaplikasikan tentang panas dan dingin. Panas itu berguna, saudara. Ada orang suka makan atau minum kopi panas-panas gitu ya, atau makan mie yang panas-panas. Ya. Kalau minum mungkin yang kalau es krim atau apa mungkin yang dingin-dingin. Tapi kalau yang suam-suam kuku, ya. Di sini dikatakan kualitasnya itu mulai berkurang. Itu sebabnya perlu dipanasi. Saya percaya panas dan dingin itu sama-sama berguna. Penyebab suam-suam kuku di kota Laodikia adalah adanya rasa aman. Tadi dikatakan mereka merasa kaya. Kota Laodikia adalah kota penghasil wool. Dan juga penghasil karpet, saudara. Dan juga penghasil tadi disebut pelumas mata. Nah, sampai suatu hari Tuhan izinkan bencana terjadi. Ada gempa bumi dengan satu tujuan, untuk membuat Laodikia itu melarat. Nah, ada satu statement yang mengatakan kepuasan diri menghasilkan kematian spiritual. Kalau ada seseorang merasa puas akan dirinya sendiri, maka dia akan kehilangan spiritual atau rohaninya. Itu saudara-saudara kita perlu hati-hati. Pada waktu kita merasa puas atas diri kita sendiri, maka kreativitas dari hidup kita itu akan berhenti. Sebab kita sudah merasa puas. Sebab kita merasa tidak butuh apa-apa lagi. Sebab kita merasa kita sudah hebat. Sebab kita merasa kita tidak perlu bantuan. Tapi pada waktu itu sebenarnya kita sedang berada pada posisi yang sangat terancam sekali.
Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya maka di hadapan Tuhan kita selalu rendah hati yang mengatakan, ya Bapak, aku ini orang yang tidak berguna. Aku ini orang yang berdosa. Aku ini orang yang lemah. Tetapi kalau engkau mau memilih aku, engkau mau memakai aku, ini adalah suatu anugerah, berkat, dan kesempatan yang indah sekali. Nah saudara, orang-orang yang di Laodikia kalau hidupnya itu suam-suam kuku, itu berarti mereka itu bisa pelin-pelan. Ngomongnya tidak bisa dipegang, saudara. Iman kepercayaannya juga tidak bisa dipegang, yang namanya juga suam-suam kuku. Kadang-kadang kalau pada waktu aman, setia kepada Tuhan. Tapi pada waktu tidak aman, mulai meragukan Tuhan. Maka saudara yang saya kasih Tuhan, pada posisi yang suam-suam kuku itu ada bahaya yang sedang mengancam. Pada waktu kerja lancar, pada waktu semuanya anak-anak sehat, pada waktu tidak ada malapetaka, Tuhan luar biasa, Dia baik kepadaku, Dia ini yang saya sembah, Dia ini raja atas segala raja. Tapi pada waktu bangkrut, pada waktu ada kejadian malapetaka terjadi, orang-orang yang dikasihi kita meninggalkan kita dan sebagainya, mulai hati ragu. Kenapa? Apa salahku? Saya begitu baik kepada Tuhan, saya begitu setia kepada Dia, saya melayani Dia dengan sungguh. Tapi mengapa semuanya ini terjadi terhadap diriku? Kalau ada sampai berada pada posisi itu, maka kita dalam keadaan yang warning, suam-suam kuku. Maka kita perlu dibangunkan kembali. Kita perlu mendapat semangat kembali. Kita perlu mendapat berita pengajaran daripada Tuhan kembali yang ingin mengajarkan pada kita, engkau benar orang yang percaya, Tuhan mengasihimu. Tapi belum tentu semua yang engkau minta, engkau harus dapatkan. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah punya anak, sayang pada anaknya. Dan engkau selalu akan membahagiakan anak-anakmu. Engkau juga akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu. Tapi kadangkala ada hal yang dia minta, ada barang-barang yang dia minta, engkau tidak berikan. Kenapa? Karena engkau mengetahui itu tidak bagus bagi dia. Bukan engkau tidak mengasihi dia, engkau sayang pada dia. Dengan tidak memberikan kepada dia, justru engkau sayang pada dia. Sama dengan Tuhan kita, saudara. Dia lebih bijak daripada kita. Dia sangat sayang pada kita. Dia sangat mengasihi kita. Tapi kadangkala dia itu bisa melakukan hal yang menurut kita tidak baik, tapi menurut dia itu adalah yang terbaik. Yang menurut kita itu sangat menyusahkan, tapi menurut dia itu sangat indah dalam hidup ini. Itulah yang membuat orang-orang yang kalau tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, dia merasa putus asa, down. Kenapa Tuhan lakukan ini buatku? Tapi kalau orang yang menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan, dia akan katakan kalimat seperti Ayub katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, milikku semuanya, kalau diambil pun, aku tetap setia kepada Tuhan. Ayub seakan-akan mengumandangkan kalimat seperti itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami suam-suam kuku dalam hidup ini? Maka kita lanjutkan dalam ayat Alkitab yang kita baca, saudara. Ayat 18.
Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan tatkala berada pada posisi suam-suam kuku? Maka dalam kitab Wahyu pasal 3 itu dikatakan engkau harus membeli, yaitu berbicara tentang membayar harga. Yang dalam arti kata lain, kita harus selalu ada dalam keadaan yang mungkin kegoncangan, kesakitan, kepahitan, keterasingan, keterhilangan, dan sebagainya. Karena ketika kita ada dalam keadaan yang begitu, kita akan mengambil sikap untuk menyelesaikan problema tersebut. Saudara pernah membayangkan nggak, kalau kita hidup aman, sejahtera, tidak pernah ada kesulitan, tidak ada pernah masalah, tidak ada pernah kesedihan, dan sebagainya, senang terus, tenang, aman, dan sebagainya. Hidup itu seperti begitu hambar, saudara. Tapi Tuhan itu sangat baik. Hidup kita punya gelombang-gelombang tersendiri. Ada kesulitan, ada masalah, ada kegoncangan, ada hal-hal yang sangat menyakitkan, menggoncang hidup kita, ada hal-hal yang memusingkan kita, tapi semuanya itu membuat kita justru dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Inilah rangkaian kehidupan yang dikatakan seperti pelangi, indah, enak dipandang. Itu saudara-saudara, maka yang selanjutnya dikatakan harus menerima teguran. Ketika kita berkembang dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, pada posisi yang suam-suam kuku, harus menerima teguran. Maka dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab ia relakan hati. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Justru orang yang dia kasihi, maka dia perlu menegurnya. Kalau dia benci, kalau dia tidak mengasihi, dia biarkan saja, saudara. Saudara, saya pernah lebih kurang 10 tahun sebelum jadi pendeta menjadi guru di sekolah dasar, SMP dan SMA, mengajar murid-murid atau anak-anak orang lain. Waktu itu belum berkeluarga. Lalu murid-muridnya itu nakal-nakal, sakit hati, saudara. Saya bisa marah, saya bisa emosi, bisa darah tinggi juga, dan sebagainya. Tapi saya harus seakan-akan melawan kehidupan saya. Waktu itu ngajar agama. Pelajaran agama paling dianggap remeh, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka pikir gak usah belajar juga bisa. Tapi sebenarnya, saudara, pelajaran agama di Indonesia itu, kalau engkau tidak mendapat nilai 6, gak naik kelas, saudara. Betul. Jadi dia harus dapat nilai paling sedikit 6. Jadi saya jadi guru agama susah. Nakal gak boleh kasih dia 5, saudara. Kalau kasih dia 5, mematikan. Nakal-nakal pun 6. Biar guru lain yang gak naikkan gak apa-apa gitu ya. Jadi seperti Pilatus cuci tangan. Satu pelajaran lagi, pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia. Tapi saya di bagian agama yang dianggap remeh, ya. Itu setelah saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau bisa saya gak mau jadi guru. Gak mau jadi guru agama lagi. Atau gak mau jadi guru lah. Ngajar anak orang. Mereka gak belajar, santai-santai saja. Itu bukan anak saya dalam hati saya. Mereka bayar kok, mereka datang. Saya bisa saja berdiam diri, berlaku sebagai guru yang baik, tidak perlu memperhatikan mereka. Bisa saya lakukan. Tapi saya mengasihi mereka.
Saya sayang sama anak-anak itu. Saya tidak ingin masa depan mereka itu menjadi masa depan yang kacau balau. Itu sebabnya, walaupun anak orang masuk dalam kelas, saya marah. Kalau mereka tidak kerjakan tugas, marah. Dulu boleh pakai pukul, saudara. Gak tahu sekarang boleh enggak, gitu ya. Jadi ada murid-murid, justru murid-murid yang nakal-nakal sekarang ini, yang dulu, mereka itu yang menjadi teman baik saya saat ini, saudara. Yang baik-baik hilang semuanya, gak tahu kemana. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya ingin katakan bahwasannya firman Tuhan katakan di sini tadi pasal yang ketiga ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi apa yang bisa kita pelajari, saudara? Saya mencoba merenungkan, Tuhan itu kan maha kasih, Tuhan itu kan maha penyayang, Dia sangat sayang pada saya. Jadi kalau ada kesulitan yang terjadi pun dalam hidupku, itu karena Dia sedang membentuk aku, Dia mengasihi aku. Kalau kita punya konsep yang demikian tentang iman kita kepada Tuhan Allah kita, maka kita itu bisa menerima segala kejadian, peristiwa, masalah, persoalan yang kita hadapi. Justru ada persoalan tambah semangat untuk bersandar pada Tuhan, bukan tambah meninggalkan Tuhan. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu, ini ayat terkenal, dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini berlaku kalau ada orang yang hari ini di dalam ruangan ini yang belum percaya pada Tuhan. Tuhan katakan, saya sedang mengetuk pintu. Mari, buka pintu. Jikalau engkau mendengar suaraku, aku akan masuk, duduk bersama. Saudara bayangkan, Raja segala raja duduk bersama-sama dengan kita, manusia berdosa, makan bersama. Itu berarti Dia menghargai kita, memberikan anugerah pada kita. Dia ingin membawa kita dari yang tidak layak menjadi layak. Dia ingin menjadikan kita bersih, Dia ingin menjadikan kita suci, Dia ingin membawa kita, harkat martabat kita, kita yang merasa terhina, dibereskan semua. Kita yang merasa berdosa, kematian Dia di atas kayu salib telah menyelesaikan semuanya. Maka saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini tidak ada yang lain kecuali Yesus yang dapat menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Saya lanjutkan, saudara. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, pengajaran Tuhan ingin mengatakan kita harus berubah. Yang kedua, bahwasanya ingat upah yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Manusia mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Manusia memiliki banyak hal yang bisa mengecewakan. Karena kita sering melihat tampilan di luar. Ya. Tampilan di luar juga tidak menjanjikan. Ada semua email yang saya terima kemarin, saya pernah sharingkan di Pemuda. Mereka tuliskan begini. Dia katakan manusia itu terdiri dari 3 macam buah-buahan. Yang pertama, modelnya seperti durian, saudara. Siapa suka makan durian, saudara ya? Saya suka makannya, kupasnya nggak gitu suka, saudara ya.
Karena kupasnya kadang-kadang gara-gara makan satu durian tangan bisa luka-luka, saudara. Kalau di Medan makan durian itu bisa jongkok di pinggir jalan lagi, saudara. Enak. Kita minta dia yang bukakan. Sampai durian yang paling enak. Baru kita bilang, oh saya puas makan. Tapi bayarnya agak mahal mungkin. Rugi saya, saudara. Waktu pulang kemarin enggak. Karena Tuhan izinkan saya sakit tenggorokan. Jadi enggak bisa makan, saudara. Ingin bawa pulang enggak bisa, saudara. Nanti disita. Tadi airport Polonia ataupun di sini disita. Bahaya. Jadi kita modelnya seperti durian. Di luarnya itu banyak durinya, saudara. Tapi dalamnya lembut, saudara. Kalau saudara makan duriannya, saya bikin saudara supaya air liurnya keluar. Begitu masuk ke mulut, saudara, diisap-isap duriannya, waduh. Sampai bijinya paling bersih, saudara. Baru nikmat, saudara. Nanti pulang beli durian lah, saudara. Coba. Jadi di luarnya berduri, dalamnya itu lembut. Dia mengatakan, biarlah aku itu nampaknya di luar itu jahat. Tapi hatiku itu lembut loh. Saudara, itu model orang yang pertama. Saudara. Aku itu seakan-akan gak bisa dicontoh. Jangan contoh luarku, tapi hatiku sayang sama kalian. Ada orang kan gitu kan ya. Jangan lihat saya di depan, tapi lihat dalam hatiku gitu. Model yang kedua, saudara, model kedondong, saudara. Kedondong itu di luarnya, wah, keras ya, juga masem-masem, saudara ya. Dalamnya itu komplikasi, saudara ya. Banyak akar-akarnya. Konon ceritanya kalau saudara sakit tenggorokan, biji dondong, ada yang belum pernah lihat dondongnya, nanti ya. Biji dondong itu diikat dengan tali, lalu telan, saudara. Kemudian tarik keluar, tenggorokannya akan sembuh. Tapi jangan ikuti, saudara, konon ceritanya ya, bukan saya ngomong, saudara. Jadi di luarnya kelihatan, wah mantap. Tapi dalamnya itu komplikasi, bisa melukai. Ya. Lalu yang ketiga, manggis, saudara. Ya. Waktu di pemuda, mereka ada yang hidup di kota maupun desa, pokoknya main tentang manggis. Manggis itu, saudara pernah makan manggis kan ya? Ya. Di sini jarang-jarang dapat, saudara. Kalau saudara pulang mungkin boleh makan, jarang-jarang dapat. Mungkin ada juga mahal. Ya. Manggis itu punya keunikan, saudara. Manggis itu di luarnya itu ada bentuk kayak bintang begitu ya. Ada yang 5, 6 gitu ya. Itu berarti dari luar itu kalau ada 5 bintangnya itu 5 sudut atau 6, berarti dalamnya juga isinya 6, saudara. Ada orang kan suka makan yang banyak bintangnya. Saya kalau pilih saya mau banyak bintangnya, karena banyak bintangnya itu berarti isinya banyak, bijinya itu sedikit, saudara ya. Kalau saudara beli biji yang 3, dia bahannya 3 biji, dalamnya masih ada biji lagi, saudara. Nah, itu sebabnya biasa anak-anak suka main tebak-tebakan. Itu bintang luar dipotong, saudara. Nanti tebak, isinya berapa. Gitu. Artinya apa, saudara? Di luar nampaknya 6, dalam juga 6, saudara. Jadi luar begini, dalamnya juga begitu. Dia transparan, tidak ada bohong-bohongnya. Ngomongnya dengan perbuatannya, dengan hatinya sama, saudara. Saya tidak tahu, saudara, golongan kedondong, durian atau manggis, saudara. Saya memang suka makan durian, tapi saya tidak mau jadi durian, saudara. Saya juga suka makan kedondong. Saya apalagi bikin rujak, saudara. Enak sekali, saudara. Hari ini saudara masa lapar sekarang walaupun belum jamnya. Tapi model manggis, saudara, luar dan dalam sama. Dia tidak ada bohong-bohongnya. Omongannya dengan perbuatan
dengan perkataan, dengan hati sama. Saudara, kadang saudara ketemu orang-orang yang punya banyak peragaan, walaupun tidak pernah main sandiwara, saudara, tapi bisa main sandiwara. Maka ada buku yang terkenal, judulnya Di Balik Topeng Orang Percaya, saudara. Kok ketawa? Kalau nanti saudara habis itu search di internet, beli sebanyak-banyaknya, saudara. Di balik topeng orang percaya. Karena orang percaya sendiri, karena dia masih memiliki manusia lama, di baliknya ada topeng-topengnya. Dia puji kamu, kamu itu hebat, kamu luar biasa. Oh, senang yang dipuji. Di belakang kurang ajar dia itu, ya. Dipuji senang, padahal begini-gini. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, engkau berada pada posisi yang mana? Kalau engkau berada pada posisi yang suam-suam kuku, bisa kemungkinan menjadi durian. Bisa juga kemungkinan menjadi dondong. Tapi kita mau tetap hangat, tetap panas, tetap berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh, melayani Tuhan, melayani yang sungguh-sungguh, mengerjakan pekerjaan Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, saudara, maka saudara-saudara, teman-teman, anak adik-adik pemuda yang begitu datang sini, belajar di kampus itu juga termasuk mengasihi Tuhan, termasuk melayani Tuhan, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Di San Jose ada seorang pemuda, bukan pemuda lah, seorang bapak, dia pernah sharing ke persekutuan pemuda. Dia katakan dulu ada temannya, dikirim orang tuanya datang sekolah di Amerika. Dengan semangat, uang banyak, beli mobil yang mewah. Komputernya yang paling lengkap pada waktu itu. Entah, pokoknya komputernya yang paling lengkap, termasuk sound system dan ada kayak teater begitu, masuk dalam kamarnya, semua lengkap. Anaknya itu main game pagi, siang, sore, malam. Pergi tanding, menang. Dapat piala. Piala gamenya itu terbaris di kamarnya. Sampai beberapa tahun dia sekolah. Pulang, sudah beberapa tahun pulang ke Indonesia. Tidak bawa ijazah, saudara. Dia bawa piala main gamenya, saudara. Karena dia tidak dengan sungguh-sungguh. Banyak hal lagi, saudara. Siapa saudara? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Mari dengan semangat berserah pada Tuhan, kita minta Dia mengubah kita. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam doa. Kalau hari ini Tuhan Yesus datang berhadapan dengan kita, kira-kira kondisi kita itu berada pada posisi yang bagaimana? Apakah sedang meninggalkan kasih yang mula-mula? Atau sedang suam-suam kuku? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah seperti kedondong, durian, ataupun seperti manggis? Apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, ingin memperbaharui hidup kita, maka Tuhan yang mengasihi kita itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada waktu kita meninggalkan Dia pun, Dia tetap tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya maka pada hari ini, berserahlah sepenuh kepada Dia saja.